selamat malam semuanya. Kembali lagi di Hidden Brain bersama saya Farisa Febi yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mural bukan kriminal. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang teman. Dia adalah seorang seniman mural jalanan. Jadi langsung saja kita panggil. Ini dia Muhammad Akbar. Halo, silakan duduk. Thank you, Riz. Oke, Mas Akbar, bisa tolong jelasin nggak sih apa itu seni mural? Mungkin banyak nih dari para penonton yang tidak tahu apa itu seni mural. Oke, sebenarnya basic dari bahasa mural itu kan apapun lo gambarnya, apapun yang style lo kayak gimana, intinya lo masih menggunakan media tembok, itu aja sih. Entah lu mau ada istilahnya sekarang tuh kayak graffiti. Di graffiti itu ada throw up, ada lettering segala macem. Itu masih dalam kategori mural. Cuma subkategorinya itu ada graffiti, ada ini. Selagi itu media lu masih tembok, itu masih mural sih disebutnya. Oh, berarti seni mural itu adalah melukis di tembok-tembok Ya, seperti itu ya? apapun gambar Apapun, lu, ya. Oke. Mas Akbar, kegiatan sehari-hari Mas Akbar ini apa sih selain melukis mural nih? Mungkin punya kesibukan lain yang Mas Akbar jalankan? Oke, kalau kesibukan sehari-hari sih gue masih kerja sih, masih kayak karyawan biasa lah. Cuma untuk waktu gambar gue manfaatin dari waktu kosongnya tuh, Riz. Kayak jam kerja gue sekarang menurut gue ya, ada di pertengahan hari sih. Gue masuk jam 10, gue balik jam 6 sore. Gimana caranya gue bisa tetap gambar? Gue manfaatin waktu antara pagi atau malam kan opsinya kan. Nah, antara dua waktu itu sih yang bisa gue pakai. Jadi punya kesibukan lain ya Masih selain ada. Masih Oke. kesibukan normal. Mas, kalau bisa nggak sih nih cerita secara singkat awal mula sampai akhirnya Mas Akbar ini menyukai seni mural ini? Kalau nggak bicara dari awal ya, berarti kan lu kan ke gambar nih, kapan lu gambar kan. Nah, kalau gambar sih gue dari SD tuh, dari kecil. Cuma untuk di media tembok ini gue turun ke jalan itu kayaknya di sebelum COVID ya, 2018an lah, itu gue udah mulai berani coba. Kayaknya gue harus turun ke jalan nih gitu kan. Nah, kenapa gue bisa sampai bertahan sekarang? Karena lu turun ke jalan sama lu gambar di studio biasa gitu, misal kayak studio gue pribadi gitu, gue gambar, ada perbedaan tuh. Selain lu beda media, lu pun beda sensasi tuh, Riz. Oh gitu ya, Asli. berarti ada perbedaannya nih. Ya, Oke. perbedaan dari itu, perbedaan lu dari sensasi lu gambar di jalan tuh beda banget lah. Kenapa sih harus mural padahal masih banyak nih seni-seni lain selain mural gitu loh Mas? Karena yang gue bisa dan yang gue suka di sini sih, di gambar ini ya. Apalagi kayak mungkin gue lihat ke belakang, background gue emang yang kayak di jalan tuh emang udah basicnya jalan ya, kayak lu anak-anak tongkrongan gitu kan. Anak-anak tongkrongan tuh kayak udah lu biasanya di jalan nih, lebih enak ke situ aja sih. Kayak nggak bisa tuh gue tuh kayak misal apa, gue berkesenian tari atau apa gitu kan, kayaknya gue nggak bisa tuh. Berarti lebih seneng di seni mural ini kali ya? Ya. Oke. Mas Akbar, biasanya melukis mural ini di tembok jalanan aja atau bisa di metode lainnya seperti kanvas, seperti itu? Kalau untuk itu gue di kanvas main juga, cuman untuk akhir-akhir ini gue lebih banyak di jalan sih. Kalau di kanvas tuh gue terakhir kapan ya? Terakhir kayaknya bulan-bulan kemarin deh. Akhir-akhir ini gue lebih banyak di jalan. Di setiap mural yang Mas Akbar bikin nih, apa punya pesan tersirat nih dari dalam lukisan tersebut? Maksud dari gambar gue gitu ya? Iya, benar. Kalau misalkan kayak lo lihat gambar gue yang sekarang ini, gue lagi naikin style gue si pattern itu. Cuman kalau lu perhatiin, pattern itu tuh sebenarnya dasar dari secara grafis ya, secara grafis itu
basicnya mata sih Riz, cuman gua ngebuat stylenya disebutnya kalau anak-anak desain itu nyebutnya tuh style liquid. Jadi style liquid tuh yang kayak bergelombang kayak gimana, bebas gitu kan. Nah kalau misalkan pesannya sendiri sih dari awal gua ngebuat tuh kayak dari keresahan gua tuh, hadirnya tuh dari keresahan gua, kayak kenapa gua ngebuat pattern ini berdasarkan grafisnya mata gitu kan. Karena gue kayak pengen buat teman-teman gue tuh juga sadar gitu untuk menilai sesuatu tuh dari sudut pandang apapun lu bebas. Makanya lu lihat di pattern gue ini tuh nggak ada grafik yang sama tuh. Oke, gue gambar di sini, gue gambar di jalan mana gitu kan, itu nggak ada yang sama, bentukannya tuh nggak ada yang sama, Riz. Oh iya Mas, ketika ingin membuat mural ini punya ide tersendiri atau secara spontan sih untuk melukis apa yang Mas mau gitu? Kalau ini awalnya kan gue nggak punya style ini ya, style pattern ini kan. Cuma gue dulu tuh ngebuatnya kayak ilustrasi apa, objek apa gue respon jadi ilustrasi gitu kan. Kayak contoh suatu objek lah, gue respon jadi ilustrasi yang agak kartunis gitu. Cuman sekarang gue dapat style pattern ini dari gambar gue itu, gambar ilustrasi pas gue lagi gambar di kanvas. Terus gue ngeliat, gue cuma bikin satu objek nih di kanvas, tapi gue butuh background nih, nggak mungkin gue bikin satu objek doang kayak kosong gitu kan, sedangkan masih banyak space kanvas tuh. Nah akhirnya gue buat lah si mata ini spontan gue dapet gitu. Tapi kok pas gue lihat, kok ini asik nih, gimana kalau misalkan gue jadiin pattern kan, gue coba. Nah ini kanvas pertama gue nih, ini kanvas pertama gue yang gue cobain buat ngaplikasiin ide gue si pattern ini. Oke, Mas Akbar, bahas soal biaya nih. Okay. Ketika membuat mural itu dapat dananya dari mana sih? Kalau buat awal-awal ya, gue dari penghasilan pribadi gue dulu ya. Oke. Awal-awal gue modal dari penghasilan pribadi gue, cuman makin kemari gue harus bisa nge-manage keuangan gue juga kan. Gue nggak mungkin nih yang tiap hari gambar, yang gue rajin gambar gitu istilahnya lah ya. Kalau gue pakai uang pribadi gue terus, kayaknya sih bakalan habis di situ aja sih itu. Kayak gaji gue kerja tuh kayaknya habis di situ aja. Cuman kayak makin kemari gue makin banyak proyekan gitu. Nah dari hasil proyekan ini gue alokasiin untuk berkaleng nih, sisanya baru gue buat kebutuhan lain. Oh berarti awalnya itu dari uang pribadi ya dananya ya, baru dari hasil-hasil lainnya. Mas Akbar, ceritain dong sedikit suka dukanya nih saat melukis mural ini. Di jalan? Iya. Iya. Di jalan boleh, di studio boleh. Ya, yang lebih seru di jalanan sih. Iya. Di jalan tuh dari kayak suka dukanya, sukanya itu gue yang gue suka dari street art ini, gue gambar di jalan tuh, gue gambar satu di spot yang menurut gua bagus. Nah gua sukanya itu gambar gue ini bisa dilihat semua orang nih. Oke. Contoh kayak gua gambar di lampu merah gitu ya, misal kayak yang atau di Blok M. Gua gambar pertama kali itu di Blok M tuh, yang mulai serius, mulai nurunin pattern ini. Gua sukanya tuh gambar gua diri terus nih, ibaratnya kayak ini kalau nih gardu listrik gue gambar. Kalau ini gardu listrik nggak hilang, gambar gue masih ada nih gitu kan. Atau enggak ditiban lah, ada lah. Nah itu yang gue suka tuh. Jadi lu gambar, audiens lu banyak nih. Seiring waktu tuh berganti terus. Itu yang gue suka. Cuma dukanya ya tetap ada lah, namanya lagi jalan kan. Dan gue juga kayak gambar di jalan tuh nggak jarang sih. Kalau dari 100 sampai 100 gue izin tempat gue gambar itu kayak cuma 15% lah. Gue selebihnya ya udah ilegal aja. Berarti di setiap itu ada suka dukanya ya tersendiri seperti itu. Sebelum segmen 1 berakhir nih Mas,
kita udah punya challenge live painting untuk Mas Akbar, finishing mural yang sudah kita sketsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hidden Brain. Iya, besi aja. Kembali lagi bersama saya Farisa Febi di acara Hidden Brain. Nah, sebelum break segmen 1 tadi, Mas Akbar ini sudah menyelesaikan muralnya nih. Jadi langsung saja kita lihat cara proses pembuatan mural yang dibuat oleh Mas Akbar. Ini dia. Mas Akbar, kalau mural yang Mas Akbar buat kali ini, itu dibuatnya dengan teknik apa sih? Kalau sekarang sih lebih ke spray ya, atau yang disebutnya aerosol sih alat yang gue pakainya, tapi masih dengan teknik spray paint gitu. Oke, dari hanya dengan melihat sekilas sketsa nih, Mas Akbar tuh bisa udah tahu nggak sih nih kira-kira mau menggunakan warna apa? Kalau warna gue kan warna sih gue udah ada pilihannya, maksudnya udah punya plot warna gue yang gue bakal pakai itu apa aja gitu. Lebih ke pop sih, gimana gue kombinasiinnya gitu aja series. Kayak gue pasti bakal pakai 4 atau 5 warna gitu. Nah, apa aja yang gue pakai itu bakal, gue udah ada tulisnya tuh, udah kebayang langsung sih. Oh, jadi sesuai yang ada di ide nih, Ya, warnanya apa aja yang digunakan seperti itu ya. Oke, untuk papan ukuran seperti ini tuh butuh waktu berapa lama sih sampai ke tahap finishing itu? Kurang lebih yang tadi gue gambar itu kurang lebih 30 menit lebih lah. Ya kurang lebih segitu. Berarti 45 menitan nih. Oh, berarti ukuran segitu membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit kali ya. Oke, apakah Mas Akbar menggunakan metode lain selain cat semprot ini? Gue pakai untuk gambar tuh, ya sekarang cat semprot, sebelumnya gue juga pakai kuas. Sekarang juga masih sih. Kayak gue misal lagi nggak keluar, gue mau gambar di studio aja, gue gambar masih pakai kuas tuh, jangan cat yang berbeda juga ya. Ada nggak sih kesulitan saat menggunakan cat semprot atau cat kuas ini? Awal-awal gue agak ya butuh improvisasi lagi sih, butuh apa kebiasaan lagi gue pakai aerosol ini, karena kan beda banget, jelas beda banget. Kayak mulai feeling lu antara tool sama media lu kan beda tuh. Kalau kuas lu kan udah nih tahu nih feeling lu segini kan, cuman spray ini kan lu nggak ngelihat ujung lubangnya itu, lu nggak ngelihat, cuman feeling lu aja nih segitu. Feeling sih, lebih ke feeling. Kalau teknik menurut gua itu bisa lu asah, lu bisa lu asah. Jam terbang lu makin ini, gua rasa teknik lu tuh makin gila sih gitu. Berarti ada perbedaannya ya, menggunakan teknik semprot ini sama cat biasa gitu? Ya, dengan kuas kan. Iya. Mas Akbar, pernah nggak sih ada artis nih yang mengundang Mas Akbar untuk melukis mural gitu? Kalau artis apa dulu nih? Karena semuanya kan disebut artis ya. Siapa aja? Wendy Cagur contohnya? Enggak. Kalau itu kan kayaknya udah masuk entertain ya. Oh, oke. Kalau kayak artis masih yang selebgram kayak gitu sih, sebagian ada, cuman kayak artis entertain gitu gue belum. Kalau boleh tahu nih, siapa aja nih yang pernah mengundang Mas Akbar ini untuk melukis mural seperti itu? Ada gue waktu itu Audrey, nama panjangnya gue juga nggak tahu, lupa ya nama Instagramnya tuh.
Gue custom di denimnya dia tuh. Oh, oke. Terus sepatu salah satu dari Urbain. Nah, itu gue custom sepatunya. Oh. Apakah karya Mas Akbar ini pernah dilelang? Pernah. Gue ngelelang tuh sejauh ini udah 3 kali tuh, Riz. Yang pertama lelang untuk, ya semua masih untuk sosial, untuk kegiatan sosial sih. Yang pertama itu gua sama Dapur Berjalan, ada itu kegiatan sosial gitu. Gua kolaborasi sama Dapur Berjalan, gua pribadi gambar, gua lelang. Nah, hasil lelangnya itu untuk Dapur Berjalan itu pas masih Covid kalau nggak salah. Oh, seperti itu.
Jadi kita langsung ini hasil dari Mas Akbar. Sedap. Oke. Ini adalah hasil yang dibuat tadi ya, Ya. oleh Mas Akbar. Mas Akbar kalau lagi menggambar tuh di setiap gambar ada makna tersendiri gitu nggak sih? Makna kayak yang sebelumnya tadi gue jelasin, sebenarnya kalau kayak apa sih tujuan lu atau judul dari gambar gue ini, kayak perspektif apa setiap orang sih, Riz. Maksudnya kayak ngasih kebebasan buat menilai atau melihat apapun yang sedang terjadi di akhir-akhir ini sih. Tapi gue dapetnya ini juga dari keresahan yang gue rasain, kayak lu nongkrong, kayak pasti ada pembahasan ini, kita ngobrol bareng, itu kan kayak berbeda pendapat gitu kan. Iya. Nah ini tuh ke situ arahnya, kayak lu sebenarnya bisa loh nerima pendapat yang berbeda dari sisi lain gitu kan. Nah ini sih sebenarnya ke situ arahnya dari gambar gue. Oke, sekarang gue mau nanya nih Mas Akbar, makna dari gambar ini apa sih kira-kira? Maknanya apa ya? Ya lebih bisa menghargai pandangan orang lain aja sih, gitu aja gagasan gue ya. Lebih menghargai ya? Iya. Oke. Soalnya sekarang kan lu beda dikit, kan lu beda dikit langsung lu gini gitu. Enjoy aja, enjoy. Oke, untuk Mas Akbar nih, penutup, lu ada motivasi nggak sih atau saran gitu untuk orang yang menonton nih mungkin dia mau ngelakuin hal kayak lu ini nih contohnya, tapi dia nggak terlalu pede untuk melakukan hal tersebut, itu bagaimana gitu? Oh kalau nggak pede wajar, kayaknya semua orang yang menggeluti di bidang kreatif atau secara akademis lu pengen ngelonjak ke bidang apa itu ya, menurut gue sih nggak pede tuh pasti ada sih. Cuman kan sekarang lu nggak bisa terus berpikir kalau gue nggak pede nih gitu kan. Lu kayak harus berpikir lu kayaknya harus nyari solusinya deh, jalannya. Nah menurut gue juga nggak perlu yang lu tekunin tuh nggak perlu berpatokan sama yang lagi tren gitu. Kayak misal lu suka apa nih, gue sekarang gambar, terus yang sekarang tren itu lu harus ngejar followers gitu kan. Oke. Nah kayaknya gue nggak yang followers deh, gue biarin kesini aja gitu. Nah gue rasa bakal seiring waktu lu ngerasa gambar lu udah pede, lu bakal nemuin percaya diri lu sendiri sih. Apalagi kayak lu udah kuat nih dari gambar lu, lu punya gagasan segala macam. Dan balik ke seni ya, seni itu kan kebebasan lu berekspresi apapun yang lu temuin, yang lu lihat, yang lu denger. Ini tuh sebenarnya sebuah media buat jadi mengaplikasikan pikiran lu ke dalam kanvas, pikiran lu ke tembok gitu kan. Kayak bebas aja siapapun itu, dan seni juga nggak cuma gambar kan. Berarti lebih ke apa ya? Intinya lu berani nyoba dulu sih. Ya, berani coba untuk memulai sesuatu yang Yang lu suka. ya, betul. Itu aja. Oke, terima kasih untuk Mas Akbar atas kedatangannya Sama-sama. hari ini. Demikian pertemuan kita hari ini. Tetap saksikan Hidden Brain setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Saya Farisa Febi Amanda, pamit undur diri. Iya, BSI aja.